Setelah masalah kapal Xinjiang yang menarik perhatian luas masyarakat internasional mulai mereda, badai pasir kembali menjadikan Xinjiang sebagai pusat perhatian. Banyak netizen khawatir, apakah Xinjiang ini akan terkubur badai pasir? Juga ada netizen yang seakan merenung, dosa apa sebenarnya yang menimpa Xinjiang sehingga ditimpa bencana alam atau akibat ulah manusia? Hari ini mata ketiga akan mengupas sejenak tentang kota kuno Laulan, sebuah kota kuno yang terkubur oleh pasir kuning sekitar 1500 tahun yang lalu di Xinjiang. Sebenarnya apa yang pernah terjadi di sana kala itu? Situs kota kuno Laulan terletak di sebelah barat Lop Nur atau Lop Nor Xinjiang. Catatan sejarawan agung, bangsa pengembara Xiongnu 300 sebelum Masehi hingga 450 Masehi mengatakan, Laulan, Wusun, Huci, dan 26 negeri sekitarnya semuanya dianggap sebagai bangsa pengembara Xiongnu. Namun ratusan tahun kemudian, Laulan tiba-tiba lenyap secara misterius. Untuk diketahui, catatan sejarawan agung adalah buku sejarah terlengkap yang pertama tentang peradaban Tiongkok selama 3000 tahun, mulai dari zaman Kaisar Kuning sampai dinasti Han Barat. Ada yang mengatakan, lenyapnya kerajaan Laulan karena perubahan iklim, perubahan sumber air atau karena pengalihan jalur sutra. Juga ada yang mengatakan karena perang wabah. Singkatnya, banyak teori yang tidak sama dari para ahli, tapi tidak ada kesimpulan. Terkait Laulan, pertama yang terlintas dalam benak orang-orang pada umumnya adalah wanita cantik Laulan. Laulan seakan memiliki kesan misterius, hanya bisa dilihat tapi tak dapat didekati, atau dengan kata lain hanya bisa berharap tapi tak dapat diwujudkan. Kisah hari ini diceritakan oleh seorang praktisi yang memiliki mata ilahi. Putri Laulan menyaksikan langsung kisah hilangnya kerajaan Laulan negerinya. Putri Laulan gagal menjadi biksuni, raja menuju ke jalan kehancuran. Pada tahun 313 Masehi, 30 tahun menjelang lenyapnya negeri kerajaan Laulan, putri kerajaan Laulan yang paling cantik, Princess of Xiaohe, Putri Xiaohe yang berusia 13 tahun akan menjadi biksuni. Berita ini tersebar luas di segenap kota. Ketika sang putri lahir, ada sebait sajak anak-anak yang beredar di kota Laulan. Bunyinya kira-kira seperti ini. Putri yang paling cantik, kain emas pembungkus bayi, orang yang paling sadar melihat kain emas itu. Baik raja maupun ratu percaya, itu menandakan Putri Xiaohe yang cantik adalah berkah yang dianugerahkan Tuhan kepada negeri kerajaan Laulan. Tak disangka, ketika sang putri berusia 13 tahun dan saat menunggu lamaran dari pangeran, dia justru berkata kepada ibundanya ingin menjadi seorang biksuni. Sang ratu tidak habis mengerti apa yang terjadi pada putrinya. Dengan sedih dia berkata, "Anakku, jangankan ibunda, bahkan ayahandamu raja juga tidak akan setuju." Dan sebagaimana yang ratu katakan, sang raja pun marah ketika mendengar putrinya akan menjadi biksuni dan dengan tega mengurungnya di rumah. Sementara itu, ratu berlutut dan memohon pada raja untuk membebaskan putri dari tahanan rumah. Raja yang sedang marah kemudian menyuruh ajudannya membawa ratu kembali ke istana dan tidak mau bertemu ratu lagi. Saat itu, Laulan adalah stasiun pasokan terpenting di jalur sutra antara dinasti Raja Han Timur dan Tang dengan perdagangan Eropa. Jadi kota Laulan memiliki kemasyhuran dinasti Han dan Tang serta pesona kekaisaran Romawi. Budaya dan harta karun eksotis dari para saudagar barat dan timur semuanya berkumpul di sini. Jalan-jalan dan gang di jalur kota Laulan yang penuh dengan kemewahan dipenuhi dengan hawa misterius. Aneka macam barang-barang dari timur dan barat juga bercampur dan berkembang makmur di sini, dan segala keinginan pun berkembang liar di kota yang jauh dari peradaban ini. Kemewahan dan kenikmatan hidup di negeri Laulan selama ini membuat kepolosan gadis-gadis Laulan menjadi pusaka bagi para saudagar yang rela membayar mahal untuk membelinya, sehingga di seluruh kota Laulan ini sangat sulit untuk menemukan gadis perawan seorang pun.
Kesenangan dan kenikmatan hidup duniawi di laulan yang tak beretika moral itu pun tersebar luas dari mulut ke mulut para saudagar ke seluruh dunia, sehingga menarik banyak orang datang ke negeri laulan. Karena masalah putrinya yang ingin menjadi biksuni, raja pun bertengkar dengan ratu. Sementara itu, Ai Hu, orang kepercayaan raja, membujuk raja untuk pergi keluar istana mencari kesenangan duniawi untuk bersantai. Raja yang tidak pernah keluar istana untuk bersenang-senang, kini keinginannya yang terpendam seketika meledak dan lepas kendali begitu terperosok ke dalam jurang kenikmatan duniawi. Beberapa hari kemudian ketika ratu menghadap raja, raja menyentuh wajah sang ratu sambil berkata ingin memberitahu hadiah yang dibawanya dari bordil atau rumah pelacuran. Nada ucapannya disertai hawa dan nafsu erotis. Sebagai seorang raja dengan sikap yang tak santun seperti itu, membuat ratu kesal sekaligus sedih. Menurut ratu raja, suaminya pasti telah tertular dengan sesuatu yang najis di luar. Dalam tradisi kerajaan laulan, ada bacaan misterius yang diturunkan di antara para ratu laulan. Bacaan ini hanya dapat dipahami oleh orang yang mahir dalam bahasa khusus ratu laulan. Dalam catatan itu berisi proses perkembangan kerajaan laulan sekaligus juga berisi ramalan tentang masa depan. Namun setiap generasi ratu hanya dapat menguraikan satu paragraf atau sebagian dari ramalan itu. Mungkin ini merupakan takdir yang telah digariskan. Ratu yang sedih dan kecewa kembali ke istana untuk mencari buku catatan ini. Dia benar-benar ingin tahu apakah ada ramalan dalam catatan tentang arah masa depan kerajaan laulan. Bagaimana sang raja suaminya bisa kembali ke jalur yang seharusnya? Sang ratu mencoba membaca dan memahami dengan cermat, dan dia menguraikan makna dari sepenggal kalimat di dalamnya. Berikut makna yang diuraikan sang ratu. Kerajaan laulan akhirnya hancur karena membawa seorang wanita najis ke dalam istana. Mungkinkah hal ini akan terjadi pada suamiku? Apakah sebagai seorang ratu, aku hanya bisa menyaksikan suami dan negeriku merosot seperti ini? Bagaimana dengan Xiao He, putri manisku? Sang ratu berpikir satu-satunya orang yang dapat menolongnya adalah penasehat kerajaan yang memiliki kemampuan supernormal. Penasehat kerajaan memberitahu ratu bahwa terlalu banyak hal bejat di kota kita yang telah menyimpang dari jalur yang direncanakan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa jika Tuhan ingin menghancurkan kerajaan ini. Harap ratu membaca kembali buku catatan itu, kata penasehat kerajaan. Mungkin akan ada beberapa petunjuk di dalamnya. Ratu yang tak berdaya itu memikirkan putrinya yang dikurung di istana sambil membaca buku catatan. Tiba-tiba dia menguraikan satu makna kalimat lain. Seorang ratu yang bijaksana meninggal di depan gerbang istana untuk mencegah seorang wanita najis masuk ke istana. Seorang wanita harum semerbak dan pelindungnya akan melihat negeri laulan diselimuti pasir emas kedap udara. Jika raja yang berkuasa saat ini adalah Raja Zinah itu, maka dia sendiri adalah ratu yang mati di gerbang istana. Terbayang akan hal ini, sang ratu hanya bisa menghela nafas dan seakan bergumam, betapa malang dan tragisnya nasibku. Tapi untungnya, bunyi kalimat terakhir dari wanita harum semerbak itu mungkin mengandung makna. Xiao He, putri kesayangannya, bisa bertahan hidup, dan itu juga sudah cukup bagiku, ratu. Keinginan dan nafsu yang tidak terkendali membuat raja semakin terperosok. Sang raja tidak lagi mengurus negeri kerajaan. Para menteri serta rakyat mulai tidak puas dengan perilakunya. Sementara itu, Ai Hu, pejabat pengkhianat, mulai mencari cara untuk menggantikan tahta raja. 3 bulan kemudian, sang putri tetap bertekad untuk menjadi biksuni. Pada saat itu, raja yang setengah waras itu tidak lagi ingat dengan sang putri yang ingin menjadi biksuni. Ketika sang putri yang dikurung di istana itu menemui ayahanda rajanya, raja yang mabuk itu meraih tangan Xiao He, putrinya, dan berkata, "Wanita cantikku." Mendengar itu, sontak sang ratu pun terkejut seketika dan berteriak, "Rajaku, ini putri Anda, Xiao He." Sang raja seakan disambar petir, seketika terpaku di tempat dan merasa bukan main malunya.
Ratu buru-buru membawa Xiaohe putrinya kembali ke istananya. Sementara itu Aihu, pejabat pengkhianat, berkata kepada raja, "Raja, daripada setiap hari keluar istana, lebih baik raja membawa wanita kesayangan raja ke istana. Dengan begitu, bukankah lebih baik ada wanita cantik yang melayani raja siang malam tanpa dikritik oleh para abdi di istana?" Jadi raja memutuskan untuk membawa masuk wanita bordil ke istana. Mendengar berita ini, sang ratu pun sadar bahwa itu adalah saat tibanya hari seperti yang disebutkan dalam ramalan, dan dia akan menggunakan hidupnya untuk mempertahankan martabat terakhir keluarga kerajaan Laulan. Dengan tekad bahwa dia akan mati, sang ratu berdiri di gerbang istana dengan busana rapi sang ratu. Dan ketika Raja Laulan dengan pandangan samar-samar melihat ratu di depan gerbang istana, dia seakan tersadar seketika. Demi martabat kerajaan Laulan, Raja Laulan memerintahkan pengawal istana membawa wanita bordil itu keluar istana. Tetapi kesadaran raja ternyata hanya sementara. Pikirannya segera dikendalikan lagi oleh hawa nafsu. Seluruh kota Laulan kasakusuk membicarakan tentang hubungan raja dan wanita bordil yang mencari kesenangan, anak-anak para pejabat istana yang berselingkuh dan perilaku tak bermoral lainnya. Berita itu akhirnya menyebar ke seluruh dunia seiring dengan para pedagang yang datang dan pergi. Orang-orang merasa Raja Laulan benar-benar bejat tak bermoral. Mereka hanya bisa menghela nafas melihat najis yang diselimuti kemakmuran. Sebagai raja seharusnya menjaga sikap dan tingkah laku yang berwibawa dan terhormat. Beberapa pedagang mulai memutuskan untuk tidak menggunakan Laulan sebagai stasiun pasokan barang dan mencari jalur lain. Setelah sekian lama mengumbar nafsu kesenangan, fisik Raja Laulan berangsur-angsur melemah dan tidak ada tanda-tanda membaik setelah minum obat apapun. Lalu bagaimana dengan wanita cantik yang sedang menunggunya? Raja mulai membakar dupa dan menyembah berbagai roh iblis, menguatkan staminanya tetap energik dan bersenang-senang. Para dewa bajik yang selama ini memberkati kerajaan Laulan akhirnya satu persatu meninggalkan Raja Laulan setelah sang raja semakin dalam terjerumus. Raja Laulan kembali memutuskan untuk membawa masuk wanita itu ke dalam istana dan menyingkirkan ratu. Sang ratu memanggil putrinya dan penasehat kerajaan. Ratu menyerahkan buku catatan miliknya dan berpesan kepada penasehat untuk membawa sang putri keluar dari kota Laulan dan melindungi keselamatannya. Sang putri melihat beberapa baris terakhir dari buku catatan yang berbunyi, "Ratu meninggal di gerbang istana demi mencegah wanita bordel memasuki istana." Pasir kuning menutupi segenap kerajaan Laulan. Pada saat itu, ratu yang berusaha mencegah Raja Laulan membawa wanita itu ke istana ditampar raja dan tersungkur ke lantai. Darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Sementara itu, sang raja menarik tangan wanita bordil dan berjalan menuju istana dengan langkah lebar. Sang ratu terhuyung-huyung berusaha berdiri dan berlari ke hadapan raja sambil mencabut jepit rambut emas di kepalanya dan tiba-tiba menusuk dadanya. Darah segar mengalir ke jepit rambut emasnya dan mengalir ke gerbang istana, seolah-olah itu menjadi batas terakhir untuk mempertahankan martabat kerajaan Laulan. Raja yang terkejut memandang ratu yang digenangi darah, kemudian menatap wanita yang dipegangnya, dan tiba-tiba perasaan takut membuat raja mendorong wanita bordil itu sambil berteriak, "Pergi kau, kau adalah hantu, kau adalah hantu." Pada saat itu, raja di istana kerajaan Laulan yang megah menjadi gila. Ratu meninggal dan sang putri tidak ada kabarnya. Para dewa yang pernah memberkati kemakmuran dan kemegahan istana kerajaan Laulan telah pergi meninggalkan istana Laulan. Bahkan dewa air yang memberkati Laulan juga memutuskan untuk pergi dari istana. Tanpa dewa yang melindungi kota Laulan, fenomena langit mulai kacau dan negeri Laulan pun mulai ditimpa bencana alam atau akibat ulah manusia, wabah penyakit, erosi tanah, bahkan retaknya lapisan tanah dan sungai pun mengering. Laulan bagaikan kereta kuda yang berlari kencang ke jurang. Raja yang mengendarai kuda mencambuk kudanya dan menjadi gila. Beberapa hari kemudian, seorang gila terlihat di kota Laulan. Dia berjalan sambil berteriak, "Semua orang akan segera mati. Ayo larilah bersamaku." Banyak orang menertawakan orang gila ini.
Sementara itu, Xiao He, putri kerajaan Laulan yang diam-diam meninggalkan istana kerajaan Laulan dengan penasehat istana, berhenti sejenak di lereng gunung sambil melihat kembali kampung halamannya. Tampak angin yang bertiup disertai gumpalan butiran pasir di langit semakin kencang dan seketika menutupi langit dan matahari. Detik berikutnya, kota Laulan kehilangan pesona mutiaranya ditutupi oleh sehamparan pasir kuning. Dari sehamparan pasir kuning, putri kerajaan Laulan melihat sesosok dewa sedang mengiringi sehamparan pasir di baliknya. Butiran pasir itu berderu dan seakan berteriak di kota yang terkubur maksiat, dan negeri bak dongeng Laulan yang pernah eksis ini pun lenyap begitu saja sejak itu. Ribuan tahun kemudian, diiringi waktu yang terus bergulir dan berlalu, mengapa orang-orang sekarang masih tidak bisa melupakan Laulan? Mungkin godaannya terlalu indah dan pelajarannya terlalu mengesankan. Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.